Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat Tanpa Drama, tempat di mana kita ngobrolin kesehatan tanpa ribet, tanpa judgement, dan pastinya tanpa drama. Yes, bareng gua Arya. Dan aku Naya, yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol ringan soal hidup sehat dari sudut pandang anak muda kayak kita. Karena jujur aja ya, gaya hidup sehat tuh sering kedengeran kayak sulit banget. Padahal sebenarnya bisa kok dialanin pelan-pelan dan tetap fun. Hai, selamat datang lagi di Sehat Tanpa Drama. Bareng aku, Naya, yang selalu nemenin kamu ngobrolin soal kesehatan, hidup balance, dan semuanya dengan gaya yang santai. Dan pastinya tanpa drama. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu lagi dalam kondisi yang baik ya. Kalaupun lagi capek atau lagi males, it's okay. Kita semua pernah ngerasain itu. Dan mungkin episode hari ini bisa jadi penyemangat kecil buat kamu mulai lagi. Pelan-pelan aja. Nah, hari ini aku mau bahas topik yang super relate buat banyak dari kita. Yaitu, gimana sih caranya makan sehat tapi nggak ribet? Apalagi buat kamu yang sibuk, yang tinggal sendiri, anak kos, kerja dari pagi sampai malam, atau bahkan yang kadang suka skip makan karena nggak sempat. Nah, kamu nggak sendiri kok. Banyak banget yang ngalamin hal yang sama, tapi aku di sini bukan mau kasih kamu teori yang berat atau nyuruh kamu langsung diet ketat. Hari ini aku mau ajak kamu ngobrol soal tips-tips makan sehat yang bisa kamu lakuin. Pelan-pelan, mulai dari kebiasaan kecil, nggak mahal, nggak ribet, dan nggak mengganggu rutinitas kamu. Tapi sebelum kita bahas tips-tips praktisnya, aku mau ajak kamu sedikit ngobrol soal mindset dulu. Karena menurut aku, hidup sehat itu dimulai dari cara kita mikir tentang diri kita sendiri dan tentang makanan. Sering banget kita ngerasa gagal cuma karena kita nggak bisa makan sehat terus-menerus. Padahal sebenarnya, makan sehat itu bukan soal sempurna, tapi soal sadar dan konsisten. Jadi kalau kamu hari ini makan gorengan, terus besok kamu makan buah, itu udah progres. Kalau kamu biasanya minum es teh manis tiap hari, terus minggu ini kamu coba ganti 2-3 hari, pakai infused water, itu juga progres. Intinya, perubahan kecil yang konsisten itu jauh lebih powerful daripada perubahan besar, tapi cuma bertahan seminggu. Oke, sip. Langsung aja kita masuk ke 5 tips makan sehat anti ribet ala aku Naya. Tip pertama, jangan skip sarapan. Aku tahu, banyak banget dari kita yang suka skip sarapan. Alasannya masing-masing. Ada yang karena buru-buru, ada yang katanya belum lapar, atau bahkan karena mau diet. Tapi percaya deh, sarapan itu penting banget buat ngasih energi di awal hari. Kalau kamu nggak punya waktu, kamu nggak harus masak nasi dan lauk lengkap kok. Cukup roti gandum isi telur, atau overnight oats yang kamu bikin dari malam. Atau pisang dan segelas susu. Simple tapi ngisi. Dan efeknya, kamu jadi nggak kelaparan di siang hari, dan malah ngemil berlebihan. Tip kedua, bikin piring makan kamu rame warna. Aku sering banget pakai tips ini sendiri. Jadi, coba deh, kamu perhatikan isi piring makan kamu. Apakah warnanya cuma putih dan coklat? Misal, nasi dan ayam goreng doang. Nah, itu tandanya kamu bisa nambahin warna lain di piringmu. Tambahin sayuran hijau, potongan wortel, atau irisan tomat. Kenapa warna penting? Karena warna-warna itu biasanya datang dari zat gizi yang beda-beda. Semakin warna-warni piringmu, semakin lengkap asupan nutrisinya. Tip ketiga, minum air putih dulu sebelum ngemil. Ini tips sederhana tapi ampuh banget. Sering gak sih kamu tiba-tiba pengen ngemil, terus langsung buka lemari, cari keripik? Padahal tubuh kamu mungkin cuma haus. Coba deh, biasakan diri buat minum segelas air putih dulu tiap kali kamu merasa lapar di luar jam makan. Kalau setelah 10-15 menit kamu masih merasa lapar, baru deh cari snack. Tapi pilih yang lebih sehat, kayak kacang, buah potong, atau yogurt plain. Jangan langsung menyerah sama craving. Kadang tubuh kita cuma butuh cairan. Tip keempat, bawa bekal sendiri, minimal seminggu sekali. Aku tahu bawa bekal itu effort, tapi justru karena effort itu, kamu jadi lebih sadar sama apa yang kamu makan. Nggak harus setiap hari kok, tapi kalau kamu bisa mulai dari seminggu sekali aja, itu udah luar biasa. Misalnya hari Jumat, kamu masak malam sebelumnya, nasi merah, ayam panggang, dan tumis brokoli. Simple, sehat, dan kamu tahu persis apa yang masuk ke tubuhmu. Bonusnya, kamu hemat uang jajan. Tip kelima, ganti dengan versi yang lebih baik, bukan dihapus total. Nah, ini penting banget. Banyak yang mikir makan sehat itu
harus menghindari semua makanan enak. Padahal nggak juga. Mie instan, boleh kok. Tapi kamu bisa modifikasi. Jangan pakai semua bumbunya. Tambahin sayur dan telur. Suka gorengan? Boleh aja. Tapi mungkin kamu bisa bikin sendiri di rumah pakai minyak yang lebih bersih. Atau coba bikin tahu isi pakai air fryer. Lebih sehat dan tetap enak. Yang penting, kamu sadar sama pilihanmu. Oke, sekarang kita bahas hal terakhir yang menurut aku nggak kalah penting, yaitu kenali tubuhmu sendiri. Karena nggak ada aturan makan yang cocok buat semua orang. Ada orang yang cocok makan 3 kali sehari. Ada yang lebih nyaman makan sedikit, tapi sering. Ada yang kuat makan nasi putih. Ada juga yang harus ganti nasi merah. Dengerin tubuhmu. Kalau kamu habis makan malah lemas atau ngantuk banget, mungkin kamu makan terlalu banyak karbohidrat. Kalau kamu gampang lelah atau sering pusing, mungkin kamu kurang zat besi atau cairan. Pelan-pelan aja. Dan perhatikan pola tubuh kamu bereaksi. Nggak usah buru-buru. Nggak usah maksain ikut tren diet orang lain. Tubuh kamu, aturannya kamu. Nah, itu tadi tips makan sehat versi Naya. Yang anti ribet. Dan bisa kamu coba dari sekarang juga. Mulai dari sarapan, piring warna-warni, air putih sebelum ngemil, bawa bekal. Sampai ganti camilan kamu ke versi yang lebih baik. Yang penting, konsisten, bukan ekstrem. Nggak apa-apa. Kalau kamu masih suka minum es kopi susu, nikmati. Tapi balancein dengan makanan yang lebih bergizi. Hidup sehat bukan tentang larangan, tapi tentang keseimbangan. Oke, gengs. Makasih banget udah dengerin episode kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman kamu yang butuh inspirasi makan sehat juga. Dan kalau kamu punya tips sendiri, cerita pengalaman, atau request topik buat aku bahas, langsung aja kirim ke Instagram @sehattanpadramapod. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap santai. Bareng aku, Naya, di Sehat Tanpa Drama.